Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesa Oktaviandra. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama Aisyah, yang kedua Ahmad Siddiqi. Di sini kami akan membahas judul makalah kami, yaitu ragam bahasa lisan dan tulisan, ragam bahasa baku dan tidak baku, ragam sosial dan ragam fungsional, serta bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa lisan, tulisan, serta yang baku ataupun tidak baku. Ragam bahasa ini yaitu variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik pembicaraannya. Pada umumnya penggolongan ragam bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu baku dan bahasa tidak baku. Biasanya bahasa yang baku ini digunakan pada saat yang resmi, hal-hal resmi. Sedangkan yang tidak baku dibicarakan pada saat kapan saja, seperti kita di rumah atau di pasar. Ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Kalau ragam bahasa lisan ini dilakukan secara ucapan secara langsung, dan ciri-cirinya yaitu memerlukan teman bicara, memperhatikan kondisi ruang dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur geometri, hanya saja gerakan tubuh. Lalu ciri-cirinya yaitu berlangsung dengan cepat. Kalau ada pun kesalahan dalam ragam lisan ini bisa langsung dikoreksi secara langsung dan dapat dibantu dengan mix. Sedangkan ragam tulisan yaitu bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan. Ciri-cirinya tidak memerlukan teman bicara, harus tergantung kondisi, harus memperhatikan unsur geometri, serta berlangsung dengan lambat, selalu menggunakan alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung kita koreksi, lalu tidak dibantu gerakan tubuh dan mix, hanya dibantu dengan tanda baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ragam bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam bahasa resmi. Penulis atau pembaca diharapkan untuk bersikap sopan atau santun kepada mitra bicara, pendengar, dan pembaca, seperti ceramah, pidato, ataupun diskusi. Bahasa baku dalam bentuk tulisan biasanya digunakan dalam buku-buku pembelajaran atau teks di berbagai lembaga pendidikan. Adapun karakteristik bahasa baku yaitu tidak terpengaruh oleh bahasa daerah, tidak terpengaruh oleh bahasa asing, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi, dan tidak racun. Selanjutnya yaitu ragam bahasa yang tidak baku. Bahasa non-baku adalah bahasa yang berkode berbeda dengan bahasa non-baku dan digunakan di lingkungan yang tidak resmi. Bahasa non-baku biasanya digunakan dalam situasi santai seperti dengan keluarga, teman, di pasar, ataupun untuk menulis buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur yang digunakan dalam sehari-hari. Adapun karakteristik bahasa tidak baku yaitu walaupun berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama. Dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman, dapat terpengaruh oleh bahasa asing, dan digunakan dalam situasi santai. Saya sedikit, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya tentang ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, dan satu sebaya, serta tingkat status. Hal ini juga berlaku pada ragam lisan. Contohnya, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dan orang yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ragam fungsional.
Sering juga disebut dengan ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang di lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Contohnya ragam keagamaan, ragam materi selanjutnya yang saya jelaskan itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami mengenai istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar, bahasa yang baik itu benar ataupun sebaliknya. Bahasa yang baik adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa harus dapat efektif maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat. Yang pertama, ragam buku digunakan pada situasi hikmat. Yang kedua, ragam remisi digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga, ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Yang keempat, ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi. Yang kelima, ragam akrab digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun baku tulisan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil makalah kami, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun kekurangan dalam materi kami, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.